Selamat pagi, Romo Ramon dan teman-teman sekalian. Saya Alisa dan rekan saya Ariko akan mempresentasikan salah satu topik filsafat pendidikan, yaitu behaviorisme dalam pendidikan. Behaviorisme tidak puas dengan hasil penelitian tentang proses mental manusia. Para psikolog Amerika pada akhir abad ke-19 beralih untuk mempelajari perilaku yang dapat diamati. Pada saat itu, pendekatan metodologis behaviorisme membawa revolusi ilmiah dalam praktik psikologi. Pendekatan ini juga telah produktif di bidang pendidikan. Meskipun demikian, behaviorisme hanya dapat menawarkan penjelasan terbatas untuk perilaku manusia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tren utama dalam psikologi pendidikan, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, bersifat asosiasionis. Mata pelajaran sekolah dipandang sebagai kumpulan hubungan atau asosiasi yang seharusnya dipelajari para siswa. Singkatnya, fokusnya adalah pada hubungan antara stimulus dan tanggapan. Misalnya, contoh stimulus mungkin dalam persoalan 13x13. Tanggapannya adalah 169. Latihan diatur sedemikian rupa untuk memperkuat asosiasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan pendekatan behavioristik. Pertama-tama dimulai dengan penjelasan tentang studi kesadaran. Para peneliti Amerika sangat tidak senang dengan hasil penelitian tentang kesadaran yang dicapai oleh para psikolog Eropa antara tahun 1875 dan 1920. Secara umum, orang-orang Eropa menggunakan metode introspeksi, dan laporan mereka mengenai cara kerja otak didasarkan pada metode tertentu itu. Upaya secara alami dilakukan untuk merasionalisasi fenomena yang dirasakan dan mereduksinya menjadi pola tertentu. Metode introspeksi ditinggalkan karena pada akhirnya ternyata itu tidak praktis. Metode tersebut tidak memadai baik untuk subjek maupun peneliti, karena terlalu banyak aspek proses afektif dan kognitif yang tidak dapat diakses. Beberapa peneliti telah berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan membandingkan kognisi manusia secara metaforis dengan berbagai pencapaian teknis budaya kita, seperti jam, mesin uap, radio, radar, dan komputer. Selain menerapkan metode introspeksi yang kemudian terbukti tidak praktis, para psikolog pada waktu itu menunjukkan sedikit perhatian terhadap validitas teori mereka, atau lebih tepatnya spekulasi. Mereka juga tidak terlalu mengkhawatirkan penerapan praktisnya. Selanjutnya, sekolah. Behaviorisme tidak memenuhi syarat sebagai sekolah sejati dalam psikologi karena tidak memiliki prinsip dengan konten tertentu. Oleh karena itu, tidak identik dengan satu teori khusus mengenai perilaku seperti dalam kasus sekolah penting lainnya, yakni seperti psikoanalisis saat ini dan teori Gestalt sebelum Perang Dunia Kedua. Menurut Robinson, behaviorisme dapat dilihat sebagai budaya tertentu dalam psikologi, lebih merupakan kebiasaan atau pemikiran daripada sistem atau sekolah. Kita mungkin juga mengklaim bahwa behaviorisme lebih merupakan cara mendekati objek studi, sebuah metodologi yang sampai sekarang secara umum lebih berhasil daripada pendekatan saingan lainnya. Kemudian, kemampuan untuk belajar. Perhatian utama dalam behaviorisme adalah kemampuan manusia dan hewan untuk belajar. Baik manusia maupun hewan adalah tabula rasa sejak lahir. Behaviorisme mengklaim bahwa keduanya mampu bertahan hidup dengan bereaksi dengan 3 jenis perilaku, yakni perilaku naluriah, perilaku operan, dan perilaku cerdas. Masing-masing perilaku ini memiliki sejarah filogenetik yang berbeda. Dengan kata lain, perilaku naluriah, operan, dan cerdas berkembang satu demi satu dalam evolusi.
Kemampuan untuk belajar itu sangat penting, tidak hanya untuk bertahan hidup di lingkungan yang menuntut, tetapi juga untuk bertahan hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks dengan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus bisa merasakan, seolah-olah, bahwa perilaku tertentu bermanfaat dan positif, sementara yang lain sebaliknya merugikan kita. Untuk melakukan hal ini, kita harus dapat melihat hubungan antara suatu perilaku dan konsekuensinya. Yang terakhir, penjelasan tentang karakteristik-karakteristik behaviorisme. Behaviorisme mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mempengaruhi perilaku. Pada bagian berikut akan dijelaskan fitur terpenting dari behaviorisme berdasarkan Baker. Pertama-tama, beberapa penyebab atau motivasi paling penting untuk perilaku terletak di luar daripada di dalam individu, menurut para behavioris. Kedua, penggambaran dualistik umat manusia yang membedakan antara proses mental dan perilaku yang dapat diamati secara ilmiah tidak produktif. Ketiga, studi ilmiah tentang umat manusia harus dibatasi sebanyak mungkin pada kuantitas yang dapat diamati secara langsung. Keempat, penjelasan tentang perilaku manusia pada prinsipnya sederhana, karena perilaku muncul dari proses pembelajaran dasar. Tetapi dalam praktiknya, perilaku cukup kompleks, baik pola perilaku maupun pengaruh luar yang mempengaruhi manusia itu rumit. Kelima, manusia pada umumnya adalah pengamat yang dangkal dan tidak tepat terhadap perilakunya sendiri dan orang lain. Penggambaran dualistik umat manusia memaksanya untuk mengajukan segala macam penjelasan yang meragukan. Keenam dan yang terakhir, upaya untuk mempengaruhi perilaku harus didahului dengan analisis perilaku yang menyeluruh. Analisis ini berfungsi sebagai model sementara. Jika upaya untuk mempengaruhi perilaku gagal, maka analisisnya salah atau tidak lengkap dan harus direvisi. Ivan Pavlov lahir pada 14 September tahun 1849 di Rusia. Dia memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1904 karena penelitian dan eksperimennya dalam psikologi behavioristik. Dia melakukan eksperimen dengan mengamati anjing yang mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan terhadapnya. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang dikaitkan dengan makanan atau ia merupakan respon dari sebuah stimulus berupa makanan itu sendiri. Pavlov juga membunyikan lonceng sebagai suatu isyarat ketika hendak memberikan makan kepada anjing. Percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang hingga anjing sudah berliur ketika hanya mendengar suara lonceng saja meski tanpa melihat makanannya secara langsung. Jadi hanya dengan mendengarkan loncengnya saja anjing sudah mengeluarkan air liur. Makanan adalah rangsangan alamiah dan lonceng adalah rangsangan buatan. Rangsangan buatan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat menimbulkan conditioned response. Untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, kita dapat merekayasanya dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Hasil dari penelitiannya Pavlov merupakan peletak dasar dari psikologi behavioristik. Tingkah laku manusia dapat diamati lewat postulat dari hubungan antara stimulus dengan respon. Ia merupakan metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. John Brodus Watson. Dia lahir pada 9 Januari tahun 1878 di Amerika Serikat. Ia mengembangkan konsep behaviorisme melalui hasil penelitian Pavlov. Jadi dia meneruskan estafet yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Pavlov. Ketika Pavlov menjadikan anjing sebagai objek penelitiannya, Watson mengaplikasikannya kepada manusia. Menurutnya, manusia itu bagai mesin yang dapat diatur secara mekanistik. Psychology as the Behaviorist Views It adalah karya paling terkenal dari Watson. Buku tersebut dianggap manifesto dari behaviorisme. Watson juga sering mengklasifikasikan teori psikologinya sebagai methodological behaviorism. Winston Chong dari Watson adalah
Psikologi dipandang sebagai cabang eksperimen yang objektif dari natural science. Jadi dia ingin menscientifickan psikologi. Tujuan teoritisnya adalah untuk memprediksi dan mengendalikan tingkah laku. Hal-hal yang berkaitan dengan bawah sadar dianggap tidak esensial dalam metodenya dan dianggap kurang berharga secara saintifik. Dalam methodological behaviorism-nya Watson, pikiran adalah tabula rasa. Jadi ketika lahir pikiran manusia adalah kosong, tidak ada isinya. Dia tidak punya bawaan sejak dari lahir. Behaviorisme adalah sains untuk mengamati perilaku menurut Watson. Hanya tingkah laku yang dapat diamati, diprediksi, dan didokumentasikan. Alam bawah sadar atau kondisi mental internal seseorang tidak dapat diamati dan itu merupakan interpretasi subjektif dari psikolog. Behaviorismenya Watson dikenal lewat penerapannya terhadap perkembangan anak. Dia percaya bahwa lingkungan punya pengaruh lebih besar terhadap anak daripada unsur genetik atau alamiah lainnya. Ia mengklaim dapat membuat seorang anak menjadi apapun yang diinginkan melalui environmental force tertentu bersamaan dengan berjalannya waktu. Jadi dia pernah mengucapkan bahwa berikanlah aku 10 orang bayi dan aku akan membuatnya menjadi seseorang yang kelak akan kalian inginkan. Misalnya menjadi dokter, lawyer, atau apapun itu. Jadi dia membuat suatu lingkungan yang mengondisikan agar mampu membuat bayi-bayi tersebut menjadi seseorang yang diinginkan. Eksperimen yang paling terkenal adalah Little Albert. Jadi awalnya seseorang balita ini yang dijadikan bahan eksperimennya tidak takut dengan tikus putih. Lalu Watson memberi stimulus berupa memukul lempengan logam di dekatnya dengan volume keras secara berulang. Jadi ketika si balita ini mendekati tikus putih, si Watson memukul logam dengan keras di dekatnya. Hal tersebut akhirnya membuat sang balita takut dengan tikus putih. Rasa takut tersebut merupakan sebuah respon dari stimulus yang diberikan oleh Watson. Melalui proses belajar, pelajar mampu membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru, mampu mengontrol, mengatur, merefleksikan, dan memahami tingkah lakunya masing-masing. Karena ada hubungan stimulus dan respon, maka manusia dapat saling mempengaruhi tingkah laku atas satu sama lain. Watson mengedepankan aspek nurture dalam pengembangan kemampuan anak. Menurutnya, orang tua tidak boleh menjadi aktor utama dalam menurture anak tersebut. Anak-anak sendiri harus diperlakukan dan dianggap setara dengan orang dewasa. Anak-anak belajar melalui simbol, objek, dan suara di mana mereka berkaitan dengan tingkah laku dan perasaannya. Medium-medium tersebut digunakan sebagai sebuah stimulus dalam proses pembelajaran anak. Bruce Frederick Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pencetus behaviorisme radikal. Dia menolak free will dan menyatakannya sebagai sebuah ilusi. Menurutnya, tindakan manusia secara determinis merupakan konsekuensi dari tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Berbeda dengan Watson, Skinner masih mengakui peran genetik dan komponen biologis lainnya dalam membentuk tingkah laku. Menurutnya kita memang punya pikiran, namun lebih penting mengkaji tingkah laku yang observable, yang dapat diamati daripada kondisi mental internal seseorang. Cara terbaik untuk memahami tingkah laku adalah dengan melihat penyebab dan dari tindakan dan melihat dampaknya. Menurutnya, organisme pada mulanya melakukan apapun secara alamiah. Namun ketika berhadapan dengan stimulus tertentu secara tidak sengaja akan berdampak pada perubahan tingkah lakunya. Dia menguji ini lewat eksperimen dengan menggunakan tikus dan menaruhnya di ruangan khusus atau dikenal dengan Skinner Box. Hasil dari percobaan itu dirumuskan sebagai ABCs of Behavior. A maksudnya antecedent, yang berarti ketika tikus tidak sengaja menekan tombol yang mengeluarkan makanan. Jadi si tikus ini menekan tombol karena sebuah ketidaksengajaan, bukan karena kesadarannya. Lalu B, behavior, respon dari tikus, di mana ia akan terus menekan tombolnya. Karena tahu ketika ia akan menekan tombol, makanan akan keluar. Sehingga muncullah C, yaitu consequence, di mana makanan akan terus keluar ketika dia menekan tombolnya. Tingkah laku adalah sesuatu yang acak,
atau merupakan sebuah reaksi terhadap lingkungannya. Skinner memandang reinforcement dan punishment adalah hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Ia juga menekankan pentingnya conditioning dalam proses belajar secara langsung. Conditioning dimaksudkan untuk memanipulasi lingkungan agar berefek pada perubahan yang diinginkan. Behaviorisme sendiri dapat diterapkan dalam pendidikan. Ia digunakan sebagai suatu strategi untuk mastery learning. Jadi setiap murid harus menguasai setiap materi pada kurikulum pada level minimum yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum melaju ke materi berikutnya secara kumulatif. Di Indonesia mungkin kita mengenal ini dengan sistem KKM, di mana kita harus passing the grade atau level yang telah ditentukan, misalnya 75, baru kita dikatakan lolos dalam pembelajaran tersebut. Reinforcement digunakan untuk modifikasi perilaku atau membantu menjaga ketertiban dan mengubah perilaku murid dari yang tidak diinginkan menjadi diinginkan. Perubahan perilaku dapat diamati lewat stimulus eksternal seperti reward dan punishment. Contohnya, murid yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran diberikan hukuman. Akibatnya akan ada sebuah respon berupa murid tersebut akan mengevaluasi dirinya. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya sebagai pembelajaran, dan tidak mengulangi respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Teori behaviorisme ini masih umum sekali di Indonesia, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, terutama ketika kita bicara kurikulum pendidikan sebelum kurikulum 2013, yang menekankan student-centered learning. Tanggapan dan kritik. Behaviorisme dianggap mengabaikan berbagai aspek biologis seperti hormon testosteron, di mana ia mengedepankan nurture dan terlalu minim dalam melibatkan nature. Ia dianggap terlalu deterministik, di mana bertentangan dengan sosiokultural Amerika yang mengedepankan free will. Ia juga dianggap mereduksi kompleksitas manusia dan proses belajarnya hanya melalui interaksi stimulus dan proses. Ia juga mengesampingkan variabel penting lain seperti emosi dan kondisi mental. Studi lebih lanjut juga menyatakan bahwa proses pembelajaran tidaklah sama pada tiap organisme. Ada yang memang tingkah lakunya atau behaviornya memang melalui hereditas atau pewarisan sifat turun-temurun. Binatang tertentu juga dapat mempelajari tingkah laku yang terkait dengan insting spesifik pada setiap spesiesnya, sehingga hampir mustahil untuk diajarkan tingkah laku lain. Percobaan Skinner bukan karena conditioning, melainkan kemungkinan untuk survival. Teori behaviorisme perlahan ditinggalkan karena tumbuh pesatnya kajian neuroscience pada tahun 1960-an. Karena keteguhan terhadap tingkah laku dan pengabaian pada kognisi serta internal mental state pada manusia, sehingga potensi alami yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap dan bahkan cenderung diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan teori ini ditinggalkan dan kemudian mengalami pergeseran dari teori behaviorisme ke teori belajar kognitivisme. Berikut ini adalah sumber pustaka yang kami gunakan pada presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata atau pengejaan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, mari kami persilakan.